Kita top speednya ibarat kata kalau di helikopter kan ada namanya VNA, jadi batasan kecepatan yang tidak boleh dilebihi. Itu Berarti itu lebih kayak H145 yang model apa? dia di atasnya D2, D2, Iya. apa namanya tuh? sama EC145, H145. Sama D. Halo gengs, balik lagi di segmen Daily Vlog bersama gua Bang Faros. Ya, masih di seputar Heli Expo Asia. Namun di video ini, kita tidak akan mengulas keseluruhan dari event ini, karena sudah dibuatkan videonya. So, kalau mau lihat versi walkthrough-nya, kalian bisa nonton dulu nih video yang satu ini. Untuk linknya, ada di kolom description di bawah. Jadi gengs, di video ini kita akan mengulas sedikit mengenai helikopter EC145. Plus, kita juga ngobrol bareng nih bersama Kapten Sony. Beliau adalah pilot dari EC145 itu sendiri. Penasaran? Yuk kita ikuti terus. Siapa tahu ada ilmu manfaat nih buat kalian. Lanjut. Halo Cap, Ya. dari Kapten siapa? Kapten Saya Kapten Sony. Kapten Sony, Ya. iya. Oke. Cap, boleh jelasin nggak nih tentang helikopter jenis EC145 ini? Oke, baik. Jadi EC145 ini memiliki dua engine. Dia juga memiliki floatnya sebagai safety feature pada saat kita oversea. Nah, ini kita peruntukkan sekarang untuk VIP, tetapi bisa juga untuk dukungan medis atau air medevac. Medevac. Helikopter ini memiliki kemampuan daya jelajah terbangnya dengan waktu 2 jam 30 bahkan bisa lebih. Udah lebih, itu Tapi terisi untuk- full ya? Ya, tetap full. Tapi untuk amannya kita biasa mainnya di 2 jam 30. 2 jam 30 ya? Karena helikopter sendiri kan tidak seperti pesawat pada umumnya Airlines yang bisa Iya. long range. Kita sesuaikan dengan misinya helikopter itu bisa AOA, Ending Open Area. Jadi kita range-nya yang short aja. Short ya? Tanpa landasan, yang penting 50 kali 50 ada lapangan, clear obstacle, kita bisa landing. Kill obstacle ya? Ya, kalau misalkan jarak dengan gedung-gedung tuh harus berapa meter kira-kira? Kalau sebenarnya tidak tertulis ya untuk berapa meter, yang penting save MSA-nya. MSA-nya. Jarak yang tertulis di peta, apakah kita bisa masuk atau tidak. Sebelum penerbangan kita pasti Prepare dulu ya? ya. Kalau Jadi menghitung juga jangkauan range-nya ya kalau Iya, kurang lebih. ya nggak terlalu jauh lah. Kadang juga paling jauh kita terbang Jakarta, Semarang, refuel. Terus mau lanjut Surabaya, mau lanjut Bali, Surabaya kita refuel dulu. Refuel ya? Jadi sekali turun refuel lagi gitu? Iya, refuel. Ke Bali itu tadi 2 kali ini ya? 2 kali refuel, iya. Semarang sama Surabaya. Surabaya ya? Itu kalau proses ngisi bahan bakarnya gimana tuh? Itu di sebelah situ ada tulisan jet satunya, after. After ya? Iya. Oh, yang jet isinya ini. Bandara available ada. Available ya? Tapi kalau misalkan helipad yang nggak ada ini gimana? Biasanya kita sudah request Pertamina setempat. Pertamina setempat ya? Dekatnya bandara. Oh, bandara. Kita request field drumnya, kadang kita request 5 drum atau itu terus kita deploy di tempat landing. Tempat landingnya. Oh. Top speednya berapa nih helikopter? Kita top speednya ibarat kata kalau di helikopter kan ada namanya VNA, jadi batasan kecepatan yang tidak boleh dilebihi itu di 145 knot. 145 knot ya? Tapi biasa kita main di 120, 130, tergantung cuacanya juga. Tergantung cuaca ya? Kalau misalnya gerimis kayak gini kita juga nggak terlalu cepat, kadang 80 sampai 100, mungkin 100 knot. Tapi kalau dari Jakarta Bandung nih bisa nyampe Kurang lebih 30 sampai 40 menitan. Iya, mantap. Apalagi kalau ngebut makin cepat. Iya. Helikopter ini buatan Airbus ya? Iya, Airbus Prancis. Sebelumnya sih dia perusahaan Jerman ya, Eurocopter. Terus kerjasama dengan Kawasaki, sekarang di merger gabung ke Airbus Helikopter. Airbus helikopter ya? Jadi kita manufaktur dan lain-lain maintenance kiblatnya ke Airbus. Ya, oke.
Nah ini nih sebagai orang awam, saya kan suka bingung kalau pelampung ini nih fungsinya untuk apa nih, Cap? Ya, jadi kadang kita dapat misi penerbangan yang oversea lewat di atas laut. Pada saat mengalami emergensi, pelampung ini akan kita aktifkan di ARP, sehingga pada saat kita crash atau jatuh di laut, kita memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Oke, iya. Jadi pelampung ini fungsinya mengembang sementara di permukaan laut. Bukan untuk jadi pelampung. Bukan. Untuk Ini ya? Iya. Tapi kalau mungkin helikopter ini bisa diselamatin masih bisa, tapi kalau misalkan dia mendaratnya karena kan darurat nih, misalkan karena habis fuel atau apa gitu. Nanti kalau misalnya seperti itu ya tergantung chance-nya aja, kasusnya aja, apakah dia masih berbentuk atau tidak, ataupun dia mungkin tenggelam di kedalaman yang dangkal. Iya. Mungkin part-part yang bisa diselamatkan, oke. Tapi itu harus melalui proses yang sangat panjang untuk mengakui atau menggaranti barang atau item tersebut bisa digunakan kembali. Oh, Tuh. gitu ya. Jadi chance-nya kan nggak seperti mobil, kalau misalnya hancur kan masih bisa di Jadi kebanjiran masih bisa di iya, ini. dibersihin semua. Tapi kalau agak helikopter atau Iya. pesawat mah agak susah ya. Ya, memang di aviasi ini karena SNQ kan, safety and quality, itu kita siapin di setiap perusahaan untuk menjaga kualitas barang-barang yang digunakan di aviasi. Oh iya. Boleh lihat interiornya? Oh, boleh. Iya. Oke deh, dia mau nunjukin interiornya ini. Oke, wow, mantap juga nih interiornya. Cuma karena ini konfigurasinya untuk apa? VIP, kita kurangi 2 seat untuk passengernya. Oh, kurangin 2 seat ya? Iya. Tapi kan ini kalau biasanya lagi ada evakuasi bencana alam nih, biasanya ini banyak kursi yang harus dicopot-copot dulu nggak? Iya, betul. Kalau konfigurasinya untuk air medevac, kita angkat ini apa kursinya, ganti tandu. Tandu ya? Paling kita sisain 2 untuk flight surgeon-nya itu, dokter Flight. udaranya. Oh, flight surgeon ya? Iya. Oke. Ini cockpitnya semua udah glass cockpit ya? Betul, glass cockpit. Dan Iya. autopilot juga udah available juga. Oke. Autopilot udah available. Berarti udah flag by wire ya nih? Yap. Korek. Keren nih. Baling-balingnya masih konvensional, tapi produksi Airbus kayak udah bukan yang model ini ya? Ya, ini generasi pertamanya dia di angkatannya ya. Oh iya, Ya, modelnya namanya C1. Kalau yang D2 sudah Fenestron. Fenestron ya? Oh, Motornya sudah terlindungi oleh rangka juga. oh rangka ya? Iya. Untuk nama barunya sebenarnya H145. Iya. H145. Produksinya udah pakai Fenestron bener ya semua ya sekarang secara Iya. manufakturnya ya? Ya, yang baru ya. Iya. Bahkan sekarang yang paling baru blade-nya 5. Nah, ini kan masih 4. Oh iya, ini masih blade 4 ya? Iya, ini. Apa itu sebatas baru prototipe atau gimana yang sekarang lagi di itu? Yang 5 enggak, sudah produksi. Oh, udah production ya? Berarti itu lebih kayak H145 yang model apa? Dia di atasnya D2. D2, Iya. apa namanya tuh? Sama H145 Sama D2. D2 ya? Iya. Oh. Tapi kalau ada versi pengembangan militer juga kan ya ini kalau di beberapa negara ya? Ya, kalau yang khususnya untuk C2 paling banyak militer pakai itu di negara Brazil setahu saya. Brazil ya? Iya. Kalau di Australia juga masih digunakan untuk air rescue. RSQ ya? Medevac masih. Ini sih bagus nih helikopternya lumayan. Juga bahwasannya ada helikopter. Iya. Salah satu sarana transportasi yang dibutuhkan. Saya kebetulan kan dari Angkatan Laut. Oh, Ya, jadi sekolahnya itu di dulu kurang ininya edukasi mengenai penerbangan khususnya helikopter